saya akan menjelaskan di mana ada 3 golongan yang di dalam Islam. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai Syiah. Nah, yang mana pencetus paham Syiah itu adalah seorang Yahudi dari negeri Yaman atau San'a. Nah, yang bernama Abdullah bin Saba, yang menampakkan keislamannya di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, lalu Abdullah bin Saba ini mengenalkan ajarannya secara terang-terangan. Ia kemudian menggalang massa, mengumumkan bahwa kepemimpinan atau imamah sesudah Nabi Muhammad SAW seharusnya jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib. Nah, karena petunjuk Nabi SAW, menurut persangkaan mereka, juga menurut Abdullah bin Saba, Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman telah mengambil alih kedudukan tersebut. Nah, di dalam Majmu' Fatawa, Abdullah bin Saba menampakkan sikap ekstrim di dalam memuliakan Sayyidina Ali. Nah, dengan suatu slogan bahwa Ali yang berhak menjadi imam dan khalifah terjaga dari segala dosa. Nah, keyakinan itu berkembang terus-menerus dari waktu ke waktu sampai kepada menuhankan Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu Ali yang mengetahui sikap berlebihan tersebut kemudian memerangi, bahkan membakar mereka. Yang tidak mau bertaubat, sebagian dari mereka melarikan diri. Nah, lalu Abdullah bin Saba, sang pendiri agama Syiah ini, adalah seorang agen Yahudi yang penuh makar lagi buruk. Jadi Abdullah bin Saba ini buruk gitu ya. Nah, ia disusupkan di tengah-tengah umat Islam oleh orang-orang Yahudi untuk merusak tatanan agama dan masyarakat muslim. Nah, awal kemunculannya di masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, kemudian berlanjut di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, dengan kedok keislaman, semangat amar ma'ruf nahi mungkar, dan bertopengkan tanasuk atau giat beribadah, ia kemas berbagai misi jahatnya gitu ya. Lalu tak hanya akikah yang sesat, bahkan kufur yang ia tebarkan di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah umat muslim gitu. Lalu gerakan provokasi terus pada masa itu pun dilakukan untuk menggulingkan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, akibatnya sang khalifah terbunuh dalam keadaan terzalimi. Akibat itu pula saling pendapat di antara para sahabat pun terjadi, sebagaimana keadaan Syiah Jaidiyah. Jadi sekte Syiah yang paling ringan kesalahannya. Jadi Syiah itu ada beberapa sekte gitu ya. Nah, selanjutnya di sini yang kedua, tentang kaum Khawarij. Nah, jadi kaum Khawarij ini muncul pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, 35 sampai 40 Hijriah dan 665 Masehi sampai 660 Masehi. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah Khalifah Khulafaur Rasyidin keempat yang menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, setelah itu menjadi khalifah, Ali berpendapat bahwa prioritas saat itu adalah menstabilkan keadaan yang kacau, baru memprotes pembunuh Khalifah Utsman. Namun Muawiyah bin Abu Sufyan tidak puas dengan kebijakan yang diambil oleh Khalifah Ali, hingga mengakibatkan pecahnya perang Siffin pada 26 sampai 28 Juli 657 Hijriah. Nah, lalu pasukan Khalifah Ali hampir saja memenangkan peperangan, akan tetapi pasukan Muawiyah yang dipimpin oleh Amr bin al-Ash kemudian memerintah mengangkat Al-Quran di tiap ujung tombak sebagai simbol untuk melakukan tahkim atau jalan damai.
Lalu Khalifah pun menerima ajaran tahkim dari pihak Muawiyah. Namun ada juga pihak di dalam pasukan yang tidak menyukai keputusan ini. Nah, jadi kelompok tersebut itu kemudian keluar, kelompok yang tidak menyukai itu kemudian keluar dari barisan Ali, yang kemudian dikenal dengan nama golongan Khawarij. Nah, di sini ajaran Khawarij itu setelah keluar dari barisan pendukung Khalifah Ali, kaum yang berjumlah sekitar 12.000 orang itu bertolak ke desa Harur di Kupah. Di desa itu mereka kemudian mendirikan pemerintahan pemerintahan sendiri gitu. Mereka membentuk pemerintahan sendiri untuk menentang pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, adapun juga pemimpin kaum Khawarij adalah orang yang bernama Abdullah bin Wahab ar-Rasyid. Lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu merupakan sekelompok manusia yang pernah menggemparkan dunia Islam gitu ya selama lebih dari 300 tahun. Fatwa mereka yang menghebohkan gitu ya. Jadi selama waktu itu pula kelompok ini telah menumpahkan ribuan darah kaum muslimin. Nah, terutama para ulama Ahlus Sunnah yang bersikukuh dengan pedoman mereka gitu. Nah, sejarahnya muncul aliran Mu'tazilah ini di kota Bashrah atau Irak pada abad ke-2 Hijriah. Nah, tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwah dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Bashrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri. Nah, dia itu bernama Wasil bin Atta Al-Ma'zumi Al-Ghazal yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Nah, kemunculannya ini adalah karena Wasil mendapat bahwa muslim berdosa besar bukan mukmin dan bukan kafir, yang berarti itu yaitu fasik gitu ya. Nah, lalu Imam Hasan Al-Basri berpendapat mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin. Nah, ini awalnya muncul paham ini tuh dikarenakan perselisihan antar murid dan guru gitu, dan akhirnya golongan Mu'tazilah pun dinisbatkan kepadanya sehingga kelompok Mu'tazilah semakin berkembang dengan semakin banyak sekte-sektenya, sama seperti sekte dari Syiah tadi gitu ya. Jadi banyak sekte-sektenya gitu. Nah, kemudian para petinggi mereka pun mendalami buku-buku filsafat yang banyak tersebar di masa Khalifah Al-Ma'mun. Jadi sejak saat itu manhaj mereka benar-benar diwarnai oleh manhaj ahli kalam gitu ya. Jadi yang berorientasi pada akal dan mencapakan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf karena masih banyak tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.